Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini untuk energi dia di tanggal 27 Agustus 2024. Seperti apakah itu? Nah, kita akan coba cek ya. Ini berlaku dari jam 00 sampai jam 23 tanggal 27 2024 ya. Oke. Fokus kepada kartu ini buat teman-temanku. Apakah yang dia rasakan? Bagaimanakah kondisi dia saat ini? Seperti apakah hubungan kamu dengan dia? Kita akan coba bahas ya. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan ambil 3 kartu energi di sini untuk dia hari ini. Di tanggal 27 Agustus 2024. Seperti apakah? Ya, ada 4 kartu, it's okay. Ada sepertinya seseorang ini ingin mengirimkan pesan ya kepada kamu. Apakah di sini antara kamu dengan dia ada yang berkonflik, ada yang memang LDRan, atau yang saat ini lagi marah-marahan ya. Nah, aku juga melihat beberapa dari mereka-mereka itu kayak merasa kesepian. Dia saat ini ya mungkin merasa kesepian. Ya, kesepian karena apa? Karena sudah tidak bersama dengan kamu lagi, atau karena dia sudah mengabaikan kamu, ya. Atau di sini dia seperti mendapatkan sebuah karma. Jadi dia kayak ngerasakan kesepian. Mungkin dulu kamu itu kayak pernah sering gitu loh mengabaikan dia, dia berada di dalam kesendiriannya, dia kesepian, kamu kesepian gitu ya. Dia mengabaikan kamu, sering seperti itu. Nah, sekarang tibalah waktunya dia yang merasakan apa yang pernah kamu rasakan. Oke? Nah, terkadang memang ya, hukum karma itu akan berlaku kepada kita, apalagi kalau kita sudah menyakiti hati seseorang yang sudah mencintai kita. Apalagi ada ketulusan di sana gitu loh. Jadi seseorang ini seperti menyadari sebuah kesalahan yang dia buat, yaitu sudah mengabaikan kamu. Oke? Dan dia menyesal pernah mengabaikan kamu, pernah mengecewakan kamu, pernah menyakiti kamu ya. Sekarang dia yang merasa kesepian. Dia merasa sendiri, tidak ada orang yang mau mendekat, tidak ada orang yang peduli dengan dia saat ini gitu ya. Ya, di sini ada fork in the road. Saat ini seseorang ini kayak mengalami keraguan dalam dirinya. Dia seperti hilang kepercayaan dirinya, ya. Kepercayaan dirinya hilang, seolah-olah tidak ada lagi nih kebahagiaan yang mungkin akan dia dapatkan. Ya, karena selama ini dia sudah merampas kebahagiaannya kamu. Dia sudah merusak semua yang kamu impikan selama ini, ya. Sehingga akhirnya dia yang merasakan hal itu, ya, begitu. Nah, ada juga beberapa dari dia ada time for a nap. Dia seperti ingin istirahat, dia seperti ingin merenung, ya. Dia seperti ingin untuk sendiri saat ini memikirkan, merenungi kesalahan yang dia sudah perbuat kepada kamu. Ya, arti kata dia berharap di saat besok pagi dia sudah bangun tidur, dia mendapatkan satu kebahagiaan atau mendapatkan balasan dari pesan yang dia kirimkan ke kamu. Ya, mungkin dia ingin mengirimkan pesan seolah-olah kayak aku lagi sedih loh, aku lagi kesepian. Aku lagi benar-benar kayak terluka saat ini gitu loh. Dan dia mungkin mengirimkan pesan mengatakan bahwasanya aku butuh kamu gitu loh. Jadi saat ini dia kayak benar-benar merasa membutuhkan kamu. Dia menyesal sudah mengabaikan kamu dan ternyata saat ini dia lagi butuh kamu. Oke. Nah, di sini ada observer. Dia seseorang ini lagi mengamati kamu juga ya. Lagi memantau kamu, lagi stalking kamu, lagi mencari tahu nih, kamu itu saat ini itu lagi ngapain, lagi bersama siapa, kamu ini lagi bahagia atau enggak.
atau kamu sudah menemukan pengganti aku atau belum gitu ya. Seolah-olah dia kayak pengen nih, berharap kamu itu belum punya siapa-siapa, dan dia berharap jika kamu belum menemukan pengganti dia, nah dia pengen nih masuk ke dalam hidupnya kamu lagi. Dia seperti ya berharap balasan dari kamu itu adalah penerimaan gitu loh, bukan penolakan ya, begitu. Itu yang diharapkan di sini oleh dia. Nah, kita akan coba lihat bagaimana sebenarnya perasaan terdalamnya atau isi hatinya ya. Oke. Fokus kepada kartu ini, kita akan coba cek perasaan terdalamnya atau apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Ya, ada 4. Kita ambil bersama dengan kartu-kartu yang sudah kita tebar ya. Oh, ternyata ada 5. Bonus ya untuk kamu. Wow, ternyata di sini yang dia inginkan adalah sex with you. Ya, ya mungkin dia ingin menyentuh kamu saat ini, atau dia seperti ingin memeluk kamu, dia ingin bersama dengan kamu, memadu kasih ya. Jadi saat ini itu kayak dia pengen banget nih untuk intinya menyentuh kamu lah, memeluk kamu. Dia berhasrat, dia kayak berfantasi ya, berhayal. Seandainya aku ketemu kamu, aku akan memeluk kamu, mencium kamu gitu ya. Seperti itu. Itu yang ingin dia katakan, bahwasanya aku itu sangat bergairah sekali sama kamu. Oke. Ini ada angka 1, angka 6, angka 1, Pentacles. Nah, ini cerita tentang uang. Bisa jadi ya, dia ingin mengatakan kepada kamu, aku lagi punya masalah nih dari segi keuangan aku. Aku berharap ada sebuah kesempatan aku bisa menerima sebuah bantuan atau dukungan atau support gitu loh. Jadi dia berharap banget ada suatu hal yang membuat semuanya bisa berubah, terutama dari segi finansialnya dia. Dia seolah-olah kayak butuh bantuan, mungkin bagi dia yang punya bisnisnya lagi stuck atau mengalami kerugian, atau ada orang-orang yang saat itu lagi menipu dia gitu. Dia tertipu, ya mungkin banyak nih yang sudah habis. Mungkin tentang uangnya, materinya ya, finansialnya itu kayak udah menipis saat ini. Makanya dia kayak butuh bantuan, berharap ada kesempatan untuk dia memperbaiki semua gitu, masalah keuangannya. Ya, seperti itu. Dan aku juga melihat di sini ada word do hard. Dan ini di sini ya, dia sadar sudah pernah mengatakan kata-kata yang membuat kamu sakit, kecewa, ya. Kata-katanya itu kayak wah, menyudutkan kamu. Dia sadar kalau kata-katanya dia keluarkan dulu ke kamu itu sudah menyakiti hati kamu, sudah menyinggung perasaan kamu, ya. Sehingga akhirnya dia juga merasakan hal yang sama. Bisa jadi banyak orang-orang yang berkata tidak baik kepada dia, atau banyak yang menyalahkan dia, ya begitu. Sehingga dia saat ini menerima omongan-omongan yang tidak baik, ya, ke dia. Dari orang-orang mungkin di sekelilingnya dia, entah itu teman dia, keluarganya, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada angka 2. I feel the same way. Dia masih merasakan hal yang sama, ya. Rasa yang sama. Mungkin dia itu kayak rasa cinta yang dulu dia miliki, ya sampai detik ini dia masih ngerasakan. Dia tidak berkurang sedikit pun. Ya, semua itu bisa jadi karena dia sudah tidak dipedulikan atau dia sudah diabaikan oleh banyak orang sehingga dia mencari perhatian kamu. Ya, dengan cara mengirim pesan, nge-DM kamu mungkin, atau dia mencoba mencari drama-drama yang bisa meyakinkan kamu kalau dia itu kayak benar-benar yang terbaik buat kamu gitu loh. Ya, jika dia punya salah, ya dia akan mengklarifikasi atau dia akan membela dirinya ya, supaya apa? Supaya kamu bisa menerima dia lagi. Itu yang aku rasakan. Dia mengatakan, "Aku masih cinta kok sama kamu. Aku masih sayang sama kamu. Aku masih berharap kita bisa bersama lagi." Ya itu karena apa? Karena dia sudah mungkin ditinggalkan oleh orang ketiga, atau dia sudah diabaikan di sini, atau dia sudah kayak ya disakiti gitu ya. Sehingga akhirnya dia mencari kamu lagi. Ya. I'm ready. Dia akan selalu ada buat kamu di sini. Selalu ada.
Dan mungkin bisa jadi dia siap untuk bisa menjalani hubungan dari nol lagi gitu loh. Seolah-olah dia itu datang ke dalam hidup kamu menjadi versi yang terbaik ya. Ya mungkin dia sudah bertransformasi. Dulu mungkin dia yang kekanak-kanakan, sekarang dia sudah mulai dewasa, sudah mulai bijak begitu ya. I could be your hero baby. Nah, dia mengatakan, aku bisa untuk menjadi pahlawan kamu, sayangku gitu ya. Jadi dia itu kayak pengen nih menjadi pahlawan bagi hidup kamu. Kamu ya akan mungkin akan dia bahagiakan lah dengan cara dia sendiri gitu ya. Dia mungkin akan merawat kamu, membahagiakan kamu, membimbing kamu gitu ya. Intinya apapun yang mungkin kamu inginkan dari dia, dia di sini akan selalu untuk memenuhinya gitu loh. Itu bentuk rasa penyesalannya atau dia ingin menebus kesalahannya bisa jadi ya. Oke. Oke, kita akan coba lihat dari kartu orakelnya. Terakhir kita pakai kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca tentang percintaannya kamu dengan dia. 4 kartu. Ya. The Dragonfly. Nah, seseorang ini berharap sesuatu akan datang kepada dia. Ya, salah satunya itu berharap kamu yang datang gitu loh. Ya, bisa jadi ini ada hubungan kamu dengan dia itu baru berkonflik beberapa hari aja gitu ya. Terus ternyata dia nggak tahan nih. Nggak tahan jauh dari kamu, nggak bisa gitu loh. Oke. Di sini ada feeling loss, dia merasa kehilangan, sangat kehilangan kamu. Dia merasakan perasaan dia hilang, cinta dia hilang, ya. Di saat hatinya hancur, heartbroken, hatinya hancur di sini. Berharap ada sesuatu hal yang datang kepada dia yang bisa mengobati luka hatinya, ya. Itu seseorang tersebut kayak merasakan hatinya hancur saat ini. Mungkin bisa jadi kamu tidak membalas pesannya atau kamu menolak dia ya, atau di sini ada kondisi dia yang dikhianati oleh pasangan. Karena di sini aku juga melihat ya, bahwasanya dia lagi health choice, dia lagi memilih untuk menyembuhkan dirinya. Self love ya, self care, being happier, love and life ya. Dia seperti memfokuskan kepada kehidupan dia saat ini. Mungkin saja setelah dia kayak ngerasa merenung, ternyata kamu yang terbaik. Di situ dia mencoba untuk merayu kamu lagi, dia mencoba untuk meminta kamu untuk bisa menerima dia atau bagaimana. Ya, hari ini dia ini kayak benar-benar ingin merayu kamu dan dia sangat bergairah dengan kamu di sini. Oke? Dia seperti tidak ingin jauh dari kamu. Oke, ada blowing kiss, unconditional love. Ternyata dia juga memiliki cinta tanpa syarat kepada kamu. Cintanya saat ini sudah jadi tulus ya. Mungkin dulu itu karena mungkin belum dewasa, jadi dia itu kayak mudah digoda, mudah tergoda atau mudah terkontaminasi. Sehingga dia bisa menyakiti kamu. Tapi saat ini dia yang kebalik rasanya, merasa disakiti gitu ya. Oke, ini dia. Dia punya cinta sih saat ini itu kayak cinta tanpa syarat. Kalau memang antara kamu dengan dia itu belum terpisah, tapi ada konflik ya, konflik ini akan selesai. Karena dia tidak bisa jauh dari kamu. Dia tidak bisa ya. Di sini ada unconditional love lagi, ada love juga. Jadi intinya antara kamu dengan dia bisa jadi saling-saling mencintai diri sendiri dulu, kayak memahami gitu ya. Bisa nggak kita bersama? Bisa nggak kita kembali lagi gitu ya? Karena nantinya takut apa ya, terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ya mungkin, dia yang menghadirkan orang ketiga, atau dia itu memang egois atau temperamen begitu. Tapi sekarang dia kayak menyadari, "Aku sudah berubah." Terus aku kayak udah bisa mengontrol emosi aku. Ya mungkin dia itu adalah seseorang yang tipikalnya ya suka emosian gitu. Ya tapi di sini dia seperti ingin mencoba, eee apa ya, kayak memahamilah kondisi yang selanjutnya ya. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, seperti apakah yang akan terbaca di sini tentang cerita kamu sebenarnya, apakah ini waktunya maju mundur atau ke depan yang akan terjadi. Kamu rasakan aja. Gunakan intuisi kamu untuk merasakan energi ini. Oke. Untuk zodiak zodiak yang terkoneksi dengan kamu,
Di sini ada ini ya, ada Three of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ini ada Aries, Leo, Sagi. Ini kartu The Fool ya. Ada Gemini. Wow, ini ada The Lover. Ada Gemini lagi. Ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, ternyata ada juga sih beberapa dari kamu ataupun dia itu mengalami cinta segitiga, ya. Awalnya sih kamu nggak tahu ya, kalau dia itu sudah punya pasangan, yang dia perkenalkan dirinya ya mungkin dalam keadaan single, aku belum punya pasangan gitu ya. Nah, kenyataan itu terungkap, dia sudah memiliki pasangan. Terjadilah cinta segitiga di sini, ya. Saling menyakiti. Nah, ini beberapa dari kamu kayak udah move on aja. Aku kalau udah begini aku nggak mau lagi. Aku cukup sendiri daripada aku harus menyakiti, harus harus apa ya, kayak merusak rumah tangga orang atau hubungan orang gitu loh. Kamu juga orang yang konsisten banget dengan prinsip yang kamu miliki gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa dari kamu ya mungkin terkoneksi dengan seseorang tersebut ya. Ini juga ngeling di sini. Ini ada cinta, tapi cinta ini ada membatasi. Nah, disinilah kamu nggak mau ribet. Kamu nggak mau merasa kayak, wah capek nih memainkan peran ini gitu ya. Sehingga akhirnya kamu udah tinggalin. Karena kamu tahu seseorang yang sudah punya pasangan dan dia tidak mau meninggalkan pasangannya, otomatis dia juga tidak akan menikah dengan kamu. Dan dia juga tidak akan berkomitmen dengan kamu gitu loh. Jadi disitulah kamu harus berpikir ya. Ini cinta segitiga. Ya, cinta ini tumbuh sebenarnya. Tapi setelah kamu mengungkap kondisi dia, statusnya dia, kamu lebih percaya akan diri kamu untuk bisa melepaskan dia. Oke? Nah, dan kamu akan memulai diri kamu, kehidupan kamu dari nol kembali. Ini, tapi kamu tetap dengan kehati-hatian kamu dalam memilih, dalam selektif, dalam apa ya, menentukan pilihan ya. Kamu akhirnya bisa memahami karena kamu juga tidak ingin hal-hal yang dulu terulang kembali. Cukup waktu itu aja gitu ya. Nah, di sini tetap akan selalu terjadi perubahan. Perubahan pada kamu atau pada hubungan kamu dengan dia atau dia di sini. Energi dia yang benar-benar kayak bisa berubah. Atau bisa juga ya kamu dengan dia itu akan kembali lagi. Ini ada hal-hal yang tidak terduga yang mungkin akan kamu rasakan di sini. Ya, banyak hal-hal yang tidak terduga. Kok tiba-tiba aja aku ketemu kamu ya? Aku nggak pernah mikirin kamu. Ya, mungkin saja ini adalah sebuah takdir yang akan mempersatukan kamu dengan dia lagi. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin itu bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Nah, jadi kalau aku ambil kesimpulan, seseorang ini dia kayak mengirimkan pesan kepada kamu. Mungkin untuk mengatakan hatinya hancur dan aku sangat bergairah ke kamu, masih punya rasa ke kamu. Jadi ini mungkin yang dia rasakan, ya. Oke. Teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi kalian ini sebagai hiburan bagi kamu, ya. Yang bisa menginspirasi kamu mencapai kebahagiaan atau menentukan pilihan. Oke? Buat teman-temanku, kita untuk inisialnya belum ya. Untuk inisialnya belum, maaf. Ini karena udah kemalaman aku ngambilnya. Jadi kayak ngantuk. Biasanya aku kan ada dia malam ini. Tapi sekarang aku waktunya padat. Jadi aku bisa ngisi cuma satu readingan. Ada inisialnya E dan X, orang baru. Ya. Ada K dan T, teman kerja. I dan V, temannya teman. Ada P yang pernah selingkuh. Nah, jelas di sini. Dia pernah selingkuh, dia kembali. Karena dia tahu mungkin selingkuhannya itu tidak baik juga gitu loh dari kamu gitu. Oke, ini ada Taurus. Ada Libra atau memang nggak cocok begitu ya. Aquarius, Pisces, Gemini. Itu zodiak ya yang kuat kondisinya dengan kamu. Ini juga Gemini kuat banget ya. Nah, oke teman-temanku, mungkin itu bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat.
Semoga terhibur ya, sampai ketemu lagi, dadah.